Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan dan kita semua selamat, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat channel Cerita Pesantren. Kali ini akan menceritakan tentang 7 keistimewaan Sayyidah Khadijah yang tidak banyak orang tahu. Sayyidah Khadijah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berbagai literatur sejarah Nabi disebutkan bahwa perjuangan Sayyidah Khadijah dalam mendukung perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah memiliki tempat yang istimewa di hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang dituliskan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam satu karya beliau, yaitu Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yaitu, yang pertama, Sayyidah Khadijah mendapatkan derajat kemuliaan yang paling tinggi karena beliau merupakan orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mendahului keimanan beliau, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Sayyidah Khadijah jugalah yang selalu setia mendampingi dan menguatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memegang tongkat kenabian. Selain itu, diceritakan dalam kitab karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki ini bahwa jauh sebelum adanya syariat salat, Sayyidah Khadijah sudah melaksanakan salat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keistimewaan yang kedua, Sayyidah Khadijah merupakan afdalun nisa al-Mustafa bit tamam, perempuan terpilih yang paling mulia. Hal ini sebagaimana direkam dalam salah satu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatu Nisa'il Alamin Maryam, summa Fatimah, summa Khadijah, summa Asiyah imra'atu Fir'aun. Bahwa perempuan paling mulia di muka bumi ini adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Fatimah, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khadijah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa Asiyah, istri Fir'aun. Imam Muslim dalam kitab sahihnya juga menuliskan bab tentang keutamaan Sayyidah Khadijah, yaitu bab Fadailul Khadijah Ummul Mukminin. Dalam bab tersebut Imam Muslim menyebutkan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairun nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairun nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan terbaik yang pernah ada adalah Maryam binti Imran,
dan Khadijah binti Khuwailid. Keistimewaan yang ketiga daripada Sayyidatuna Khadijah adalah semua putra dan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari Sayyidah Khadijah, kecuali Sayyid Ibrahim yang merupakan putra dari Sayyidah Maryatu Qibtiyah dari suku Qibti Mesir. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 putra dan putri dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum, dan Sayyidah Fatimah. Keistimewaan yang keempat daripada Sayyidatuna Khadijah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan penghormatan kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali tetap mengenang sang istri dengan memberikan hadiah kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisahkan bagian-bagian tertentu yang dikhususkan untuk keluarga Sayyidah Khadijah. Hal ini membuat Sayyidah Aisyah cemburu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, "Aku telah dianugerahi cinta yang begitu besar oleh Allah melalui Khadijah. Aku pun akan mencintai siapapun yang mencintainya, termasuk keluarganya." Keistimewaan yang kelima daripada Sayyidah Khadijah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyebut nama Sayyidah Khadijah dalam banyak kesempatan. Nabi sering menceritakan kepada para sahabat tentang ketulusan dan kebaikan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun selalu memberi pujian akan semua yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mendoakan Sayyidah Khadijah dalam doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang keenam adalah Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Kisah ini terjadi tatkala Sayyidah Khadijah mengirimkan makanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang bertahanus menyendiri di Gua Hira. Saat Sayyidah Khadijah hendak sampai di Gua Hira, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, Khadijah mendatangimu. Sampaikan salam dari Tuhanmu dan dariku untuknya." Keistimewaan yang ketujuh, Sayyidah Khadijah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. An Ismail qala qultu li Abdillah bin Abi Aufa akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijata bi baitin fil jannah, qala na'am, basyaraha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dari Ismail, beliau berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi berita gembira kepada Khadijah berupa surga? Jawab Abdullah bin Abi Aufa, iya benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada Khadijah bahwa dia telah dibangunkan sebuah istana di surga yang terbuat dari qasab, dari zabarjad dan yaqut.
tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Demikian cerita beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang terangkum dalam kitab Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Semoga kita semua dapat meneladani keluhuran perjuangannya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan agama kita di dunia dan akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.